Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Jokowi bertemu Prabowo. Wah, setelah viral bahwa Jokowi masuk nominasi ya orang terkorup dunia versi OCCRP, nampaknya apakah ini akan mencari pendukung? Atau maaf, apakah ini cari dukungan? Wah, jangan-jangan ini takut. Atau jangan-jangan panik. Kita tahu selama Jokowi masuk ya dalam nominasi begitu kan ya, orang terkorup dunia versi OCCRP, Prabowo ya sampai hari ini nampaknya begitu kan, nampaknya ya tidak mau untuk ikut campur masalah soal-soal kayak beginian. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya Prabowo tidak mau ikut campur. Ngeri nih bos, ya ngeri. Karena kita lihat saja politiknya bahwa kabarnya kalau seorang Jokowi ingin bertemu dengan Prabowo, kok terkesan Prabowo ini gimana begitu kan? Ya terkesan Prabowo ini nantinya begitu, ya terkesan bayangan-bayangan bayangan-bayangan dari seorang Mulyono ya masih terobsesi begitu, dalam artian bahwa orang menganggap bahwa bayangan-bayangan bayangan Prabowo ini begitu kan masih ada bayangan-bayangan Jokowi begitu. Secara tidak langsung orang mengatakan seperti itu begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka nggak usahlah ya sering bertemu dengan Jokowi. Mau apa? Atau jangan-jangan karena Hasto tidak ditahan oleh KPK. ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ini kan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya orang sekarang melihat wah jangan-jangan minta dukungan, jangan-jangan ya panik dan sebagainya. Ngeri, ini ngeri begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan, satu persatu sudah mulai mengungkapkan. Nih salah satunya. Finalis tokoh terkorup dunia versi OCCRP ya 2024 panik setelah mendengar pidato Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada saat HUT 52 tahun PDP Perjuangan ya. 52 tahun ya, HUT 52 tahun ya PDP Perjuangan. Langsung minta ketemu Prabowo. Ngomongin apa ya? Ada dua hal yang menurut Kursi yang menjadi saksi pertemuan tersebut. Ini ada apa di balik ini semua begitu? Artinya apa? Ya. Artinya bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini bisa saja begitu kan. Ada kepanikan besar. Ada kepanikan besar ini. Ya. Nampaknya Jokowi mau minta pertolongan. Orang-orang menyebutnya kan pasti seperti itu. Ini Presiden Umum dan Presiden Harian. Ganti ya. Kalau malam siapa, kalau pagi siapa. Maksudnya begitu. Jadi artinya komentar-komentar itu gede-gede sedap ya. Tiap malam Jokowi kagak bisa tidur karena dipelotitin terus sama Mak Manteng ya. Ya. Satu negara dua presiden. Yang satu nggak percaya diri, sedangkan yang satu lagi nggak tahu apa. Maksudnya bagaimana begitu. Jadi saya kira dengan beberapa komentar-komentar netizen, kenapa Jokowi ini tidak meniru ya seperti Pak SBY. Kalau sudah tidak ada lagi masuk menjabat apapun begitu kan sebagai mantan presiden 2 periode, sah-sah aja mereka, santai-santai aja mereka. Jadi kenapa di era nampaknya Jokowi ini nampaknya begitu masih dibutuhkan? Ya, masih dibutuhkan bagi orang-orang yang pemuja-pemuja mereka, dianggap seperti itu. Ini ngeri bos, ya ngeri. Jadi saya kira dengan adanya pertemuan-pertemuan ini begitu kan, apa yang mau dibahas ya? Pengaruh Jokowi apa ya? Apakah mau melanjutkan IKN? Presiden Prabowo mohon jangan ya selalu bertemu dengan Mulyono yang baru saja dinominasi oleh ya OCCRP. Tidak bagus dilihat dunia internasional. Iya begitu. Seolah-olah ya OCCRP ini akan membongkar ya bobroknya Jokowi misalnya. Sehingga panik sana sini, bisa saja minta bantuan Prabowo. Ngeri bos, ngeri ini. Apalagi begitu kan, ada seorang masyarakat begitu kan
ya yang melaporkan ke KPK soal investigasi OCCR RP bahwa Jokowi harus diadili. Jokowi harus diperiksa, ada di situ. Ngeri nih, ya ngeri sedap. Coba kita baca beritanya, ya nampaknya beritanya cukup menarik. Jokowi bertemu Prabowo di Jakarta kemarin. Wah, ada apa ini ya? Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Minggu ya kemarin. Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengaku sama sekali tidak membicarakan soal politik. Kata siapa, Bos? Ya kata siapa tidak membicarakan masalah soal politik ya. Masalah soal ekonomi itu bagian dari politik. Masalah pembangunan itu masalah soal politik. Mau cari mana? Mau cari uang dari mana? Mau dari pajak? Mau dari ini? Itu kan soal bagian dari politik juga. Kata siapa begitu? Kata siapa? Memilih pemimpin tidak ada pengaruhnya. Kata siapa? Makanya sekarang itu kemana sih ya pemuja-pemujanya ini? Coba kita baca nih. Pertemuan ya dua tokoh nasional itu terjadi pada momen resepsi pernikahan anak dari Akbar Tanjung ya, Sekar Risnanuli Tandang ya. Sekar yang menjabat ketua DPD 2 Golkar Kota Solo itu menikah ya dengan Erlangga Matahan Negara di Jakarta. Ia bertemu Prabowo berbincang-bincang ya mantenan-mantenan Mbak Sekar dan sebagainya ya. Kata seorang siapa ini? Kata saat ditemui di Solo. Bahkan meski berjumpa dengan ya penerusnya, Jokowi mengaku ia sama sekali tidak membicarakan masalah soal politik. Menurutnya politik tidak patut dibicarakan dalam acara resepsi itu. Ya kita tahulah begitu kan ya. Artinya orang-orang sekarang ini, masyarakat ini cerdas ya. Walaupun di acara apapun, di berbagai apapun, walaupun tidak membicarakan masalah soal politik, tapi kan gerak-gerik mereka begitu kan sudah ketahuan. Ngeri ini ya, ngeri sedap begitu. Makanya saya dengan pribadi begitu sebagai rakyat kecil, nggak usahlah Prabowo itu bertemu dengan Jokowi ya 1 tahun sekali lah ya untuk minta masukan sana sini. Ya kalau seling bertemu ya gimana begitu. Jadi sejak Jokowi dapat nominasi di situ begitu banyak orang yang mengatakan ya periksa saja Jokowi ya sebagai investigasi jurnalisme internasional, maka kemudian ya pertanggungjawabannya adalah seharusnya pendukung-pendukung Jokowi ini ya seharusnya yaitu ya laporkan saja OCCRP di situ ke Belanda sana begitu karena ya tempatnya di situ. Jadi saya kira apakah berani untuk mengusut tuntas masalah ini? Saya kira ya Jokowi diambang kebingungan sekarang. Setelah Hasto tidak jadi tersangka, setelah Hasto tidak ditahan walau meskipun jadi tersangka, terus kemudian nampaknya ini kan menjadi ancaman ya, menjadi blunder kepada seorang Jokowi nantinya. Makanya ya dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini saya kira nantinya begitu ada dugaan besar bahwa kekuatan dari PDIP ini begitu kan bisa saja karena mungkin ya ada yang menengahi, ada lobby-lobby politik, bisa saja orang-orang menganggap seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya nampaknya Jokowi tidak berani juga untuk melawan Mak Banteng karena Mak Banteng itu simpatisannya sangat kuat. Orang-orang Jokowi begitu sudah dipecat. 27 orang sudah dipecat oleh PDIP. Jadi mau bagaimana lagi begitu? Coba kita baca lagi komentar dari netizen. Seharusnya Prabowo yang melaporkan ke Solo ya bulan ini, tapi terharang ya ledakan rilis OCCRP Mulyono. Gak sabar menunggu laporan Prabowo, akhirnya Mulyono datang ke Prabowo. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi yang jelas Prabowo dan Jokowi ini kabarnya menghadiri ya dari hajatan ya, menghadiri sebuah acara, di situ bertemu dengan Jokowi, Prabowo, Gibran dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.